Haleluya. Haleluya. Hari ini saya mau bagi pesan dengan judul 8 pendakian Musa ke Gunung Sinai. Ayat bacaan terdapat di Keluaran 24 ayat 1-3 dikatakan, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Inilah firman Tuhan. Amin. Dan pesan hari ini didasarkan pada buku ke-7 dari seri Sejarah Penebusan yang berjudul Perjanjian yang Kekal untuk Semua Generasi, 10 Perintah Allah. Sekarang, jika Anda membuat daftar bagian yang paling penting dalam Alkitab, 10 perintah Allah mungkin akan berada di urutan teratas kan? Karena itu adalah perjanjian yang kekal dan itu adalah karakteristik yang menentukan apa artinya menjadi seorang yang berada dalam perjanjian dengan Allah. Dan saya berdoa agar kita sebagai gereja hidup mengikuti 10 perintah Tuhan dan kita dapat menemukan kebaikan Allah yang terdapat di dalam kehidupan di dalam perjanjian dengan Allah. Dan fokus kita hari ini bukanlah pada 10 perintah Allah itu sendiri, melainkan pada proses bagaimana 10 perintah Allah itu datang kepada kita. Dan proses kita menerima 10 perintah Allah itu dirangkum oleh pendeta senior Abraham Park melalui 8 pendakian Musa ke Gunung Sinai. Tapi apa hubungannya dengan kita? Kita tahu bahwa Allah bekerja melalui pola-pola dan pengesahan perjanjian Allah di atas Gunung Sinai ini menandakan bagaimana Yesus Kristus akan mengesahkan perjanjian yang baru dengan kita melalui karya salib. Maka dengan mempelajari topik ini, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam dan lebih kaya tentang tempat kita, posisi kita dalam sejarah penebusan Allah. Dan kalian dapat lihat di bagian di layar ini yang saya merangkum pendakian-pendakian Musa. Dan kita lihat pendakian pertama, kita juluki lamaran. Kita lihat di Keluaran 19 ayat 1-3 dikatakan pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, dan bulan di sini katanya adalah Hodesh, yang berarti bulan atau bulan baru. Nah, lanjut, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Jadi, bulan ketiga di sini yang dimaksudkan adalah bulan yang ketiga, dan orang Israel menggunakan kalender lunar yang berarti bahwa bulan baru adalah hari pertama setiap bulan, sehingga bulan ketiga berarti bulan ketiga hari pertama. Dan pada hari esoknya Musa naik ke gunung, dan itu adalah bulan ketiga hari kedua. Dan di situ Musa bertemu dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat
Tuhan memberikan lamaran kepada Musa. Kita lihat di Keluaran 19 ayat 4-6 dikatakan, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas saya Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Dan jika seorang teman menyebut Anda harta karun, rasanya luar biasa kan? Jika pasangan Anda menyebut Anda harta karun, rasanya sangat menyenangkan kan? Tetapi jika Tuhan Allah menyebut Anda harta karun, harta yang istimewa, itu mengubah segalanya tentang siapa diri Anda kan? Karena itulah gelar yang paling berharga dan terhormat di seluruh dunia. Dan itu lebih dari memenangkan medali emas apapun. Jadi ini adalah hadiah yang paling berharga. Dan saya percaya bahwa kita telah menerima hadiah ini. Dan Musa naik ke atas gunung, dia menerima lamaran yang luar biasa dari Tuhan ini. Dan ketika dia turun dari gunung, dia menyampaikannya kepada orang-orang. Jadi ini yang terjadi pada pendakian pertama. Dan ini semua terjadi dalam satu hari yang sama. Dan pendakian kedua kita juluki konsekrasi. Dan kita lihat di Keluaran 19 ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Jadi Musa tidak berteriak kepada Allah dari kaki gunung, melainkan dia mendaki kembali ke atas gunung untuk berbicara, untuk menyampaikan pesan jawaban orang Israel kepada Allah. Jadi Tuhan, kita lihat di Keluaran 19 ayat 10-11 bahwa Tuhan memerintahkan Musa untuk menyuruh bangsa Israel untuk menguduskan diri mereka atau mengkonsentrasikan diri mereka selama 3 hari. Dan ini terjadi pada hari ke-3 pada bulan yang ke-3. Dan apa yang terjadi pada hari ke-5? Tuhan turun ke atas gunung dalam awan tebal dengan guntur dan kilat, dan seluruh gunung diselimuti oleh api dan asap, dan terdengarlah bunyi sangkakala. Dan seluruh gunung itu bergetar hebat kan? Itu yang terjadi pada hari yang ke-5. Hari yang ke-5 yaitu pendakian ketiga, kita juluki peringatan. Kita lihat di Keluaran 19 ayat 20. Ini adalah pendakian Musa yang ketiga, yang terjadi pada hari ke-5 bulan ketiga. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk memperingatkan bangsa Israel agar tidak mendaki gunung. Jika tidak, mereka akan mati. Itu ada di Keluaran 19 ayat 21-25. Tapi mengapa? Mengapa mereka tidak boleh naik ke atas meskipun mereka telah menguduskan diri mereka selama 3 hari? Ini karena kekudusan Allah, hadir Allah yang kudus itu bahaya bagi mereka. Kekudusan Allah masih berbahaya bagi mereka. Tidaklah cukup hanya dengan menjadi bersih saja. Dan kita dapat mengerti ini lebih dalam ketika kita membaca Matius 12 ayat 43-45. Dikatakan, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun menggembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi masalahnya di sini, orang itu telah menjadi bersih, tetapi dia kosong. Kebersihan rohani tidak sama dengan kekudusan. Itu hanya berarti tidak kotor atau tidak najis. Jika sebuah kamar hotel bersih tetapi kosong, maka tidak ada yang mau menginap di hotel itu kan, karena kosong kan. Tetapi jika sebuah kamar hotel bersih namun terisi, maka kita pun tidak bisa masuk ke dalamnya. Jadi kekudusan adalah kehadiran Dia yang kudus yang tinggal di dalam diri kita. Dan saat itulah kita sampai pada pendakian keempat.
Yang ini terjadi pada hari ke-6 dari bulan ketiga. Dan kita juluki pendakian keempat sebagai proklamasi dan mediasi. Dan ini yang terjadi adalah Tuhan menyampaikan 10 perintah Allah kepada umatnya. Itu terdapat di Keluaran 20 ayat 1-17. Dan pentingnya hal ini adalah kaitannya dengan tanggalnya. Hari ke-6 bulan ketiga. Mengapa? Karena hari ini adalah 50 hari setelah Jadi, ini adalah 50 hari setelah Paskah. Setelah 50 hari setelah Keluaran. Jadi, ini adalah hari di dalam Perjanjian Baru. Ini juga adalah hari Pentakosta. Dan kita lihat di Keluaran 20 ayat 18-19, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkau berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Lanjut ayat 20-21, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Jadi Musa mendekati Tuhan, dan dia menjadi perantara antara Israel dan Tuhan. Dan kita pun melihat bahwa Yesus untuk menjadi perantara dan mendamaikan kita dengan Allah, Yesus pun mendekat ke Allah dalam kegelapan yang pekat. Dan Musa naik ke atas gunung yang diselimuti kegelapan. Apakah kalian melihat kemiripannya? Dan coba kita renungkan ini sejenak. Coba kita lihat tanggal-tanggal ini lebih dalam lagi. Kalau kita lihat di Imamat 23 ayat 11, itu memberitahukan kita bahwa hari raya Jelai dirayakan 1 hari setelah Sabat. Jadi Paskah 50 hari setelahnya adalah Hari Raya Gandum. Itu ada di Imamat 23 ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Jadi kalau kita lihat, ini adalah kalender orang Yahudi. Jadi hari Paskah itu harinya ganti-ganti. Bisa hari Senin, hari Selasa, tergantung pada tahunnya. Tapi hari setelah Paskah adalah hari Sabat, dan 1 hari setelah itu adalah hari Raya Jelai, dan 50 hari sesudahnya adalah Hari Raya Gandum. Dan ini mirip dengan apa yang terjadi di masa Yesus. Kita lihat bahwa hari Paskah terjadi pada hari Sabat. Dan 1 hari setelahnya, pada hari Minggu, Yesus bangkit. Pada Hari Raya Jelai sebagai buah pertama dari kebangkitan. Dan 50 hari kemudian,
Dan kita dapat lihat di sini perbandingan di perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita dapat melihat bahwa pada 50 hari kemudian setelahnya, yaitu pada hari Pentakosta, Roh Kudus diberikan. Dan di perjanjian lama, pada 50 hari setelah Hari Raya Jelai, buah pertama diberikan, buah pertama gandum diunjukkan, dan firman Tuhan ditulis untuk pertama kali dan diberikan kepada umat, kepada jemaat Israel. Dan itu terjadi pada hari ke-7 bulan ke-3. Dan Musa merangkum, menulis perintah-perintah Tuhan, dan kita lihat di Keluaran 24 ayat 6-8, dan setelah itu dia mendirikan sebuah mezbah di kaki gunung, dia mendirikan 12 pilar untuk 12 suku, dan dia menyuruh orang-orang untuk mempersembahkan korban bakaran dan kepada Tuhan. Dan kemudian dia membagi darah dari persembahan itu menjadi 2 bagian, setengah bagian dia percikan ke atas mezbah, kemudian dia membaca kitab perjanjian dan membacakannya dengan lantang kepada seluruh umat. Setelah mereka mendengarnya, mereka setuju, dan kemudian dia memercikan separuh darah yang lain kepada mereka. Nah, itu coba kita baca di Keluaran 24 ayat 6-8, dikatakan, setelah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah disiramkannya pada mezbah itu, diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi pemercikan darah ini menyimbolkan bahwa siapa yang memecahkan perjanjian ini harus membayarnya dengan darah. Dan apa yang terjadi ketika darah itu dipercikan kepada orang-orang, maka orang-orang itu dapat naik ke atas gunung, ke dalam hadirat Tuhan. Jadi aspek yang penting di sini adalah darah korban yang mengizinkan mereka untuk masuki hadirat Tuhan. Dan sekarang kita akan lihat pendakian kelima yang terjadi pada hari ke-7 bulan ke-3. Dan kita juluki ini dengan pendakian kelima, makanan perjanjian. Setelah di Keluaran 24 ayat 9-11 dikatakan, dan naiklah Musa dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Jadi sebelum perjanjian Sinai diratifikasi, orang Israel takut untuk memasuki hadirat Tuhan. Tetapi setelah darah dipercikan dan perjanjian itu diratifikasi, maka mereka dapat memasuki hadirat Tuhan tanpa rasa takut lagi, namun dengan rasa sukacita dan kelegaan. Mereka dapat berjumpa dengan Allah. Dan mereka bahkan dapat berbagi makanan dengan Allah. Tetapi hanya mereka yang telah menerima perjanjian Tuhan, yang telah mengambil bagian dalam perjanjian ini, dapat mendaki gunung dan makan makanan perjamuan ini. Dan hari ini kita pun menyebut makanan ini sebagai perjamuan kudus, dan itulah sebabnya mengapa perjanjian kudus adalah perjamuan perjanjian, dan itu sebabnya kita tidak mengizinkan orang-orang yang tidak dibaptis untuk mengambil bagian. Dan kata untuk melihat dalam Keluaran 24 ayat 10 adalah ra'a, yang berarti melihat objek fisik. Dan kata untuk melihat dalam Keluaran 24 ayat 11 adalah haza, yang berarti melihat wahyu rohani. Jadi mengapa mereka tidak menggunakan kata yang sama?
Dan hal ini penting karena hal ini menjadi pertanda apa yang akan terjadi pada umat Allah yang sejati ketika mereka berjumpa dengan Yesus Kristus. Karena pertama-tama kita akan melihat Yesus. Pada kedatangan pertama, mereka yang melihat Yesus melihatnya secara fisik dan mereka melihatnya, tetapi kepada orang-orang yang sadar bahwa Yesus adalah Allah, mereka tidak hanya melihat kefisikan Yesus saja, tetapi juga keilahiannya. Dan jadi pertama kita melihat kemanusiaan Yesus, yaitu kita melihatnya secara ra'a, dan kemudian kita perlu melihat dan menyadari bahwa dia adalah Allah sejati. Kita perlu melihat wahyu yang rohani, kita perlu melihat Yesus secara hazah. Jadi untuk menjadi umat Allah yang sejati, kita perlu melihat kemanusiaan dan keilahian Kristus. Kita perlu dua-duanya. Sekarang pendakian ke-6, loh batu dan pemecahan. Dan ini terjadi pada hari ke-8 bulan ke-3. Jadi ini adalah 1 hari setelah mereka melakukan mereka berbagi makan bersama Tuhan. Jadi ini tepat sehari setelahnya. Jadi Musa turun setelah mereka makan bersama dan Musa naik lagi. Dan Tuhan memanggil Musa ke atas gunung untuk memberikan loh batu kepadanya. Kita lihat di Keluaran 24 ayat 12-13. Dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Dan Musa membawa Yosua bersamanya, dan dia tinggal di gunung selama 40 hari dan malam tanpa makan dan minum. Itu ada di Keluaran 24 ayat 18. Dan saat ini Allah memberikan Musa petunjuk tentang kemah suci dan tentang pemeliharaan hari Sabat dan juga loh batu, dan yang Allah memberikan 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Dan setelah semua ini, sekarang Musa memiliki 2 loh batu, dan ini 2 loh batu ini, setiap loh batu memiliki seluruh 10 perintah Allah. Jadi ada 2 salinan yang sama persis, karena itu adalah kontrak perjanjian mereka. Saat itu untuk mengadakan suatu kontrak perjanjian, Anda membutuhkan dua tulisan yang persis untuk setiap pihak. Jadi ini yang terjadi di sini. Jadi Musa menerima loh batu ini ditulis oleh jari Tuhan itu sendiri, dan setiap loh batu itu memiliki 10 perintah yang lengkap. Dan karena Musa di atas gunung itu sangat lama, kan 40 hari dan 40 malam, maka umat Israel takut. Mereka berpikir bahwa Musa telah mati di atas gunung dan dia tidak akan turun lagi. Jadi, dan ketika Musa turun dari gunung, apa yang terjadi? Orang Israel malah menyembah anak lembu emas. Dan itu ada di Keluaran 32. Dan Musa melempar loh batu dan menghancurkannya. Kenapa? Dari luar tampaknya Musa melakukan ini karena dia kehilangan kesabaran. Namun, apa yang kita lihat di timur dekat kuno adalah jika loh-loh perjanjian dipecahkan, maka isinya menjadi tidak berlaku lagi. Jika loh batu itu tetap ada, maka Allah akan membinasakan bangsa Israel sesuai dengan perjanjian itu, kan? Dan karena itu, Musa segera naik ke atas gunung keesokan harinya untuk menjadi perantara bagi orang-orang. Jadi Musa menghancurkan loh batu itu bukan karena dia kehilangan kesabaran, tapi karena dia mau menjaga umat Israel. Dan kita lihat sekarang pendakian ke-7 saat Musa menjadi perantara bagi orang. Jadi kita juluki pendakian ini sebagai syafaat. Ini terjadi pada hari ke-18 bulan ke-4, karena ini 40 hari setelahnya, kan.
Dan ini 92 hari setelah keluaran mereka dari Mesir. Dan kita lihat di Keluaran 32 ayat 30-32. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan, mungkin aku akan mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Nah, kita lihat hati Musa. Hati Musa adalah hati yang mau sengsara bersama bangsanya. Dan kita melihat hati yang sama di dalam Yesus Kristus. Dan kita lihat di Ulangan 9 ayat 25-26 dikatakan, maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya aku sujud, karena Tuhan telah berfirman, akan memunahkan kamu, dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri, yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Dan tanpa perantaraan Musa, Tuhan pasti akan membinasakan bangsa Israel. Kita lihat ini di Mazmur 106 ayat 23. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka. Kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyuruhkan amarahnya sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Karena kita lihat kalau Musa tidak menjadi perantara bagi bangsa Israel, pasti mereka akan dibinasakan oleh Allah. Dan pendakian ke-8. Kita sebut ini sebagai loh batu dan pemuliaan. Ini terjadi pada hari ke-30 pada bulan yang ke-5. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk menyiapkan 2 loh batu, dan Tuhan akan menuliskan firman-Nya di atasnya. Karena kita lihat ini di Keluaran 34 ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai, berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Jadi Musa naik ke atas gunung untuk terakhir kalinya, dan dia berpuasa selama 40 hari dan malam, dan dia turun dengan membawa sepasang loh batu yang baru, tapi kali ini wajahnya bersinar. Dan kita lihat di Keluaran 34 ayat 29 dikatakan, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi Musa naik ke-8 kalinya itu pada bulan ke-5 hari ke-30 dan 40 hari kemudian maka dia turun dari gunung itu pada bulan ke-7 hari ke-10. Dan apa yang penting dari hari ini, hari ke-10 bulan ke-7 ini adalah hari pendamaian atau Yom Kippur. Ini adalah hari di mana dosa umat dibersihkan. Itu ada di Imamat 23 ayat 26-27 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, aku tetap pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Jadi pada pendakian terakhir ini, dan pendakian dan penurunan terakhir ini mengakhiri proses di mana Allah mengesahkan perjanjiannya dengan Israel. Jadi sebagai kesimpulan, 8 pendakian Musa di Gunung Sinai menunjukkan bagi kita suatu pola bagaimana perjanjian kekal Tuhan akan digenapi melalui Yesus Kristus. Dan coba kita rangkum, kita lihat pendakian pertama, lamaran. Tuhan ingin menjadikan kita sebagai harta karunia yang istimewa. Kedua, pendakian kedua adalah pengudusan atau konsekrasi. Di situ kita harus disucikan dan bersih di hadapan Tuhan. Dan pendakian ketiga yaitu peringatan. Kita harus menyadari keberdosaan dan ketidakmampuan kita untuk dapat mendekat kepada Allah
kita harus menyadari bahwa kita tidak mampu untuk mendekat kepada Allah dengan kekuatan kita sendiri. Jadi bukan begitu caranya. Dan kemudian pendakian keempat yaitu mediasi. Setelah kita menyadari kekurangan dan ketidakmampuan kita, maka kita harus sadar bahwa kita perlu seorang penengah. Kita membutuhkan seorang penengah yang dapat menjadi perantara antara kita dengan Tuhan. Kemudian pendakian kelima yaitu perjamuan perjanjian. Melalui karya seorang pengantara, kita dapat menerima perjanjian Allah dan masuk ke dalam hadiratnya yang kudus dengan sukacita dan kegembiraan. Pendakian keenam, Tuhan memberi kita petunjuk tentang bagaimana menyembah Dia, dan semuanya tertulis untuk kita pelajari. Tetapi karena dosa kita, firman Allah yang datang dari surga harus dibatalkan agar kita dapat hidup. Um, um, tetapi karena dosa kita sering gagal dan loh batu itu harus dipecahkan terlebih dahulu, bukan dibatalkan tapi dipecahkan terlebih dahulu agar kita dapat hidup. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus harus dipecahkan dulu demi keselamatan kita dari dosa kita. Dan ketujuh, syafaat. Pendakian yang ketujuh menandakan waktu antara kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan yang kedua. Musa bersyafaat atas nama bangsa Israel untuk keselamatan mereka. Nah, Alkitab mengatakan bahwa bahkan sampai sekarang pun Yesus sedang bersyafaat bagi kita dalam doa. Dan sekarang kita lihat yang terakhir, pendakian ke-8, kita melihat kemuliaan pengantara kita, Yesus Kristus, dan dosa-dosa kita dihapuskan selamanya. Jadi pendakian ke-8 menandakan hari ketika perjanjian kekal digenapi dan semua dosa dihapuskan. Dan Musa turun pada hari pendamaian dan wajahnya bersinar dengan kemuliaan Tuhan. Yesus Kristus, pengantara kita, sedang berada di atas sana sekarang. Dan dia sedang berdoa untuk kita. Dan kita sekarang sedang hidup di antara pendakian ke-6 dan pendakian ke-8. Dan pada waktu antara 6 dan ke-8, kita melihat bahwa di sini Musa bersyafaat bagi bangsa Israel. Dan kita pun sekarang tinggal di zaman di mana Yesus bersyafaat untuk kita. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus pun masih bersyafaat untuk kita sampai sekarang, kan? Dia berada di sisi kanan Allah, berdoa untuk kita. Itu ada di Roma 8 ayat 34. Coba kita baca bersama-sama. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Nah, kita juga lihat di Ibrani 7 ayat 25 dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi kita sedang hidup di masa ini sekarang. Dan kita tidak tahu berapa lama lagi, dan mungkin kita selama Yesus berada di atas sana bersama untuk kita di bumi ini malah tergoda untuk hal-hal berhala dari dunia, untuk hal-hal keduniawian. Tetapi saya berdoa agar kita dapat bertahan dalam masa penantian ini, dan yang harus kita lakukan saat kita menantikan kedatangan Yesus kembali adalah kita harus mempelajari firman Tuhan, dan kita tidak boleh menghibur berhala-berhala, dan kita harus penuh semangat menantikan hari ketika Tuhan datang kembali dalam kemuliaan. Amin. Adalah kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih untuk ibadah ini yang telah Engkau izinkan kami rayakan. Bapa, malam ini kami mau menaikkan suatu korban syukur kepadamu, dan kami mau naikkan suatu korban tenaga, waktu, persembahan kami kepadamu, dan Bapa, Engkau sangat baik terhadap kami. Tapi karena kami tidak melihat Yesus,
karena Ia ada di atas sana sekarang, di tempat surga. Seringkali kami kehilangan iman, kami kehilangan semangat, kami kehilangan keberanian, tetapi malam ini Bapa, kami minta supaya Engkau buka mata rohani kami, supaya kami dapat melihat Yesus Kristus oleh iman, dan kami boleh menantikan Dia dan tahu bahwa Dia akan segera kembali, supaya iman kami boleh semakin kuat di masa penantian ini. Bantulah kami ya Bapa sebagai sebuah gereja untuk dapat menghadapi setiap ujian yang terjadi dalam kehidupan kami. Bantulah kami supaya kami tidak menghibur anak lembu emas, supaya kami tidak menghibur bahala apapun di dalam dunia ini, tapi kami dapat terus mempelajari firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami untuk dapat bekerja dan melakukan misi yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur kepadamu dan kami menaikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita.